Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam yang sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Ria Maharani, SPDI, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah materi PAI di sekolah. Kami dari kelompok 10 ingin memperkenalkan kelompok kami. Saya Muhammad Fajar Aldenali, NIM 2411003566. Novel Intan Permata Putri, NIM 2411003473. Kami di sini akan mempresentasikan judul makalah kami yang berjudul Penilaian Sikap, Pengetahuan, Keterampilan. Latar belakang pendidikan pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian aspek kognitif pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan sistem serta penguasaan keterampilan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pada pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem penilaian yang digunakan dalam pendidikan harus mencakup 3 ranah utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Rumus masalah. A. Bagaimana konsep dan tujuan penilaian sikap dalam pembelajaran? B. Apa saja aspek dan metode dalam penilaian pengetahuan? C. Bagaimana penilaian keterampilan dilakukan agar sesuai dengan kompetensi yang diharapkan? D. Apa kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan? Tujuan penulisan. A. Untuk memahami konsep penilaian sikap dalam pembelajaran. B. Untuk mengetahui aspek dan metode penilaian pengetahuan. C. Untuk menjelaskan cara penilaian keterampilan yang efektif. D. Untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan penilaian. Materi. A. Pengertian penilaian sikap. Penilaian sikap adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui sejauh mana seseorang menunjukkan perilaku, nilai, atau karakter tentu yang mencerminkan sikapnya. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur aspek efektif seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, rasa hormat, dan sikap sosial lainnya yang penting dalam pengertian pribadi dan sosial seseorang. Dalam konteks pendidikan, penilaian sikap dilakukan untuk menilai perilaku dan karakter siswa selama proses pembelajaran, sehingga guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu siswa dalam pengembangan sikap positif. B. Metode pengetahuan. Metode pengetahuan adalah cara atau prosedur yang digunakan manusia untuk memperoleh, mengolah, dan menguji pengetahuan sehingga dapat diterima sebagai sesuatu yang benar, sahih, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengetahuan tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses berpikir, pengalaman, dan pengujian oleh itu. Metode menjadi kunci penting agar pengetahuan yang dihasilkan bukan sekadar opini, dugaan, atau keyakinan subjektif, melainkan sesuatu yang teruji secara rasional maupun empiris. Metode pengetahuan berkembang seiring dengan peradaban manusia. Pada awalnya, pengetahuan diperoleh secara sederhana melalui mitos atau kepercayaan. Namun, seiring perkembangan filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan, metode pengetahuan mengalami penyempurnaan sehingga lebih sistematis dan rasional. C. Metode penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran karena berfokus pada kemampuan peserta didik dalam melakukan, mempraktikkan, dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki ke dalam tindakan nyata. Penilaian ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menekankan pada proses, ketepatan kreativitas, dan kinerja peserta didik. 1. Pengertian penilaian keterampilan
Penilaian keterampilan adalah proses sistematis untuk mengukur sejauh mana peserta didik mampu menunjukkan kompetensi tertentu dalam bentuk tindakan nyata, baik berupa praktik, proyek, portofolio, maupun untuk kerja. Penilaian ini menekankan pada aspek psikomotorik, yaitu kemampuan menggunakan anggota tubuh, alat, serta teknik tertentu untuk menyelesaikan suatu tugas. D. Kendala dalam penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum melalui penilaian. Guru dapat mengidentifikasi kemampuan, kelemahan, serta perkembangan peserta didik baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hasil penilaian seharusnya menjadi dasar dalam merancang strategi pembelajaran berikutnya, memberikan umpan balik kepada siswa, dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pendidik. Namun, dalam praktiknya, penilaian sering menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Kendala ini tidak hanya disebabkan oleh guru sebagai penilai, tetapi juga oleh siswa, instrumen penilaian sistem pendidik, serta faktor eksternal lain yang berhubungan dengan lingkungan sosial maupun teknologi. Akibatnya, penilaian seringkali tidak berjalan optimal, bahkan gagal menggambarkan kemampuan peserta didik secara nyata. Kesimpulan, penilaian merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan tercapai. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala yang memengaruhi kualitas penilaian. Kendala tersebut antara lain subjektivitas guru, keterbatasan instrumen, keterbatasan waktu, kesulitan dalam menilai ranah efektif, dan psikomotorik. Perbedaan latar belakang siswa, biasa sosial maupun gender, hingga beban administratif yang berlebihan. Saran, guru diharapkan mampu meningkatkan kompetensinya dalam menyusun instrumen penilaian yang objektif dan adil, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses penilaian. Selain itu, penilaian hendaknya dilakukan secara berkesinambungan dan tidak hanya berfokus pada ranah kognitif, tetapi juga mencakup sikap dan keterampilan agar hasil belajar peserta didik tergambar secara utuh. Sekian, terima kasih.